Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Diasari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Saat ini saya sedang berada di Alor, Nusa Tenggara Timur bersama dengan salah satu owner laundry yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, yang mana jika kita lihat dari ratingnya berada di urutan nomor 1 nih, atau bintang 5 di Alor. Silakan Ibu bisa memperkenalkan diri. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Syafriansyah, owner Novita Laundry di Alor, NTT. Bener banget nih. Kita saat ini sedang berada di Alor NTT. Ini boleh nggak kita mau nanya-nanya sedikit nih tentang Novita Laundry. Kenapa harus nama Novita sih? Sedangkan nama ownernya adalah Bu Ella. Oke, jadi biasanya kalau nama sebuah laundry itu lebih identik sama pemiliknya gitu ya. Sama, Novita juga pemiliknya nih, tapi generasi di bawah saya. Nah, alias Novita itu diambil dari ketiga nama anak saya yang saya gabungin nih, Nova, Wafi, dan Arafita. Jadi saya gabungin menjadi Novita. Itu sebenarnya bukan ketika kita bikin nama laundrynya, justru nama laundry itu diambil karena sudah sehari-hari kita memanggil mereka itu dengan seperti itu gitu. Daripada udah kan Wafi, Nova, kan panjang nih ya. Kalau Novita gitu kan satu kali disebut. Berarti untuk anak-anak sudah mengerti ya nama Novita itu untuk 3 orang pemanggil? Sudah, iya. Oh ya. Untuk berdirinya nih Bu, kira-kira sudah berapa lama? Untuk Novita Laundry sendiri masih terbilang cukup muda karena belum juga 2 tahun ya. Jadi umur Novita Laundry itu persis seperti umur COVID-19 di Indonesia. Yaitu sekitar Maret 2020 ya. Jadi baru sekali ya dia? Baru. Setahun setengah? Setahun setengah. Iya. OTW 2 tahun gitu. Lalu untuk kesehariannya nih Bu, kira-kira Ibu pekerjakan sendiri atau sudah memiliki karyawan? Untuk awalnya semuanya mulai dengan sendiri. Mulai dari creating promotion ya, jadi promosinya itu lewat Facebook, sosial media, semua sosial media yang saya punya saya taruh di situ. Kemudian sudah dapat customer kita terima di depan saya sendiri. Kemudian ke belakang ruang produksinya saya semua sendiri, semua saya kerjakan sendiri selama beberapa hari. Waktu itu kebetulan suami saya lagi di luar kota. Jadi saya berdirikan Novita Laundry sendiri, kerja sendiri sampai beberapa minggu, 1 minggu kali ya kurang lebih, suami saya datang dan kemudian dibantu sama beliau. Apakah waktu saat berdiri Novita Laundry ini Bapak tidak tahu awalnya? Semua itu idenya dari saya sebenarnya, tapi otomatis apapun yang mau saya lakukan harus izin dulu kan sama dia, walaupun dia nggak ada di sini, tapi setidaknya beliau tahu gitu bahwa saya mau akan mendirikan Novita Laundry gitu. Lalu untuk operasionalnya nih, kira-kira berapa jumlah karyawan sekarang setelah setengah nih? Oh iya ya, sekarang udah yang tetap 3 orang, kemudian ada freelance. Jadi kalau misalnya kita lagi di waktu yang sangat peak banget ya, waktu sibuk-sibuknya, nah itu kita mendatangkan freelance. Jadi kita buka freelance itu waktu itu ada banyak sih yang daftar, cuman kita cukup di 3 orang dulu. Tapi kalau misalnya mereka mereka nggak langsung semua datang satu kali, satu mungkin datang atau satu nggak bisa, satunya lagi dan begitu seterusnya gitu. Jadi 3 freelance itu nggak semuanya datang sama-sama, jadi ya namanya juga freelance gitu. Jadi untuk karyawan tetapnya ada 3 orang. Ya. Itu sudah dari awal atau baru-baru ini? Baru-baru ini, semuanya mulai dari saya tadinya. Saya kemudian nambah 1 orang. Waktu itu sempat saya resignkan juga. Jadi saya minta tolong sama dia karena ya itu kan maksudnya gimana ya? Awal-awal itu kan memang pendapatannya belum maksimal. Terus kemudian dengan waktu COVID yang seperti itu ya, semuanya pasti saya yakin semuanya tahu bagaimana kondisi saat COVID pertama-tama ya. Jadi intinya kayak takut kita nggak bisa bayar dia gitu loh. Jadi saya pecat sementara gitu.
saya istirahatkan sementara, tetapi ternyata ketika kita sudah mulai mulai bagus lagi, mulai normal gitu. Kemudian saya minta dia kembali, nggak mau dia, karena alasan keluarga, ada yang harus dikerjakan lah intinya. Namun ada banyak juga yang datang, dan satu orang itu sampai sekarang masih ada. Kemudian tambahan lagi baru-baru ini satu orang, dan tambahan lagi baru-baru lagi itu satu orang. Jadi ini total 3 orang. Berarti untuk bisnis laundry ini bisa pasang naik ya Bu, bisa naik, bisa turun. Tentunya Tidak menetap. yes. Lalu kita berbicara omset nih, kira-kira berapa penghasilan omset per bulannya untuk menggaji 3 karyawan tetap dan 3 karyawan freelance? Untuk omset sendiri memang dari awal itu sangat minim banget ya. Semuanya saya yakin kok, sebuah usaha itu nggak mungkin langsung ketika kita buka langsung jret langsung naik gitu. Everything needs process gitu. Jadi mulai dari nol, kemudian merangkak. Namun di angka setahun pertama masuk di angka kedua itu sudah lumayan stabil. Dia stabil, tidak pernah dia di angka di bawah 5 juta, nggak pernah. Bahkan bulan lalu itu kita sampai di angka 17 juta gitu. Tapi rata-ratanya paling antara 8 sampai 9 jutaan. Tadi yang Ibu sebut banyak bisnis, berarti ini Novita Laundry ini bukan bisnis yang pertama? Kalau ngomongin bisnis yang lain misalnya ya itu iya, memang Novita Laundry ini adalah bisnis yang paling terakhir yang waktu itu ya, makanya kembali ke historinya. Kenapa awal mula bagaimana Novita Laundry itu terjadi, ada gitu ya. Karena sebelumnya itu kami mempunyai usaha di bidang IT, kemudian MLM, networking gitu ya. Itu kemudian ya ada beberapa networking yang lagi sedang berjalan. Namun kembali lagi pada saat COVID yang kemarin itu yang seperti itu ya, semua orang pasti tahu sampai seperti apa kondisinya. Akhirnya saya memutuskan nih untuk, karena laundry itu kenapa saya istilahnya kayak optimis dengan bisa, masa sih bisa yang lain aja nggak bisa gitu loh, yang lain aja bisa surut gitu kan. Tapi satu hal yang saya yakini bahwa semua orang pasti pakai baju pasti ya kan? Nggak ada orang yang nggak pakai baju gitu. Jadi pasti dong nanti pasti ada saja gitu loh. Jadi pokoknya saya adalah di sini tuh saya punya positive thinking. Itu tadi semua orang pakai baju gitu. Jadi saya kembali ke biasanya orang bilang sandang, pangan, dan papan. Saya yakin bahwa usaha di ketiga sektor ini insya Allah tidak akan turun gitu. Walaupun mungkin menurun sedikit mungkin, tapi nggak akan pernah habis gitu. Lalu banyak ya Bu ternyata bisnis yang sebelumnya sudah terlaksana? Ya lumayan. Untuk jenis layanan apa aja yang ada di Novita Laundry ini? Ya. Jenis layanan seperti hanya mencuci saja kah? Lalu mensetrika saja atau bagaimana? Untuk jenis layanannya di Novita Laundry itu ada cuci setrika lengkap gitu ya, kemudian cuci lipat aja, kemudian setrika saja, dan juga kayaknya kita nggak hanya melulu soal pakaian. Jadi kita juga menerima seperti sepatu, kemudian karpet, boneka, bed cover, spray set gitu ya, itu masuk kesatuan. Dan yang paling membedakan kenapa gitu ya, maksudnya kita mempunyai layanan, mereka yang tadi saya sebutkan itu ada layanan reguler, dan yang membedakan lagi itu ekspresnya ini, karena biasanya itu kan orang butuh cepet nih. Iya, benar. Mbak Ella bisa nggak sih ini jadi besok atau jadi sebentar sore gitu. Nah kita mempunyai layanan itu, kita mempunyai layanan reguler dan ekspres. Ekspres itu berdasarkan jam, jadi harga juga menyesuaikan. Oh jadi bisa dalam hitungan jam ya Bu? Iya. Reguler dan ekspres dapat dari mana nih idenya? Apakah hanya di sini saja atau di laundry lain memiliki hal yang sama? Untuk laundry lain sebenarnya saya belum pernah melaundry sama sekali ya. Sejak kuliah, sejak menikah di sini satu kali pun sepertinya saya belum pernah melaundry gitu. Namun karena keinginan saya tadi, saya
mempunyai laundry, kemudian kepingin yang paling bagus ya tentunya. Kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan yang terbaik. Tapi selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja gitu kan. Ya makanya saya nyari nih, kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan para pelanggan. Nah, biasanya orang keburu-buru itu salah satu sifat kita juga kan gitu. Nah, orang pasti kepingin nih yang cepat, orang yang kepingin yang cepat. Nah, kayak seperti kapal aja ada yang ekspres. Nah, gitu. Kepinginnya. Baru untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, mengapa harus datang ke Novita Laundry? Apa yang membedakan dengan laundry yang lain? Nah, ini apa ya? Mungkin Novita Laundry mempunyai layanan yang tadi ya saya bilang ekspres. Itu setahu saya di laundry di Alam itu belum ada layanan ekspres. Biasanya dari teman-teman lain juga kalau misalnya mereka punya nasabah atau pelanggan yang pengen ekspres diarahkan ke sini, itu sudah terjadi beberapa kali. Nah, yang selain itu juga kita mempunyai laundry bag yang seperti ini kayaknya. Jadi kita memberikan layanan gratis jemput antar juga. Jadi untuk di daerah kota, di area kota itu kita bisa pick up, delivery itu gratis. Itu kemudian yang paling penting kita usung di moto kami Novita Laundry itu ya suci, bersih, wangi, rapi dan cepat. Itu. Baik, ada suci, bersih, wangi, rapi dan cepat ya Bu. Ini suci ini tambahan banget nih. Selain bersih tapi bersucikan. Terima kasih. Aduh, ini saya berasa ingin laundry di sini. Aduh. Sudah, ini Bu. Ya. Ternyata ada antar jemput juga untuk daerah kota ya Bu? Ya, untuk area kota. Untuk di luar kota bisa menyesuaikan ongkir atau bagaimana? Iya, menyesuaikan ongkir nanti untuk di luar jangkauan. Jadi kita di area kota itu punya batasan-batasan. Jadi kalau lebih dari itu kita ngikutin ojol, tarif ojolnya. Baik, terima kasih Bu Ella untuk waktu dan kesempatannya untuk mengetahui perkembangan ataupun ini bisa dibilang sejarah Novita Laundry ya. Semoga Novita Laundry makin sukses, makin berjaya. Sebab kalau bisa dilihat teman-teman ini sudah banyak sekali antrian untuk diantar ya Bu sepertinya. Semoga makin sukses, makin jaya dan makin bertambah karyawannya dan makin terkenal di Alor. Sebab jika kita lihat di Google tuh udah rating nomor 1, udah bintang 5 di Alor. Baik, terima kasih untuk seluruh rekan-rekan. Saya Triana Diasari menyampaikan dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.